Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil kerja saya, yaitu tugas UAS mata kuliah kependudukan yang diberikan oleh Bapak Rendra selaku dosen pengampu dari mata kuliah kependudukan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lusita Cempakasari, NIM 191910501054 dari kelas B Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2019. Baik, yang pertama, berikut ini merupakan lampiran dari soal yang diberikan oleh Pak Rendra. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung ke pembahasan soal. Soal yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat beberapa permasalahan kependudukan, diantaranya yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas, yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, yang ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai, yang keempat, angka pengangguran tinggi, yang kelima, angka kriminalitas yang tinggi. Jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut, dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Masalah ini, faktor penyebabnya diantara lain yaitu konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang meningkat dengan cepat karena kebutuhan lahan untuk perumahan dan aktivitas ekonomi non-pertanian. Yang kedua, yaitu jumlah penduduk yang bertambah banyak, sehingga kebutuhan pangan penduduk ini bertambah besar. Kelompok usia muda tidak banyak tertarik masuk ke dalam sektor pertanian. Solusi untuk dapat menangani permasalahan yang pertama ini, yaitu yang pertama membutuhkan pengembangan teknologi pertanian yang modern. Yang kedua, pemerintah juga harus menyusun strategi pengarahan mobilitas penduduk untuk mendorong persebaran penduduk yang lebih baik. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Faktor penyebabnya yaitu urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sulitnya mencari pekerjaan. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi pada masyarakat. Biasanya masyarakat kawasan kumuh ini berpenghasilan yang rendah. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan tentang perumahan dan pemukiman. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah. Disiplin warga yang rendah akan lingkungan sekitar rumah yang kurang bersih. Kemudian solusi untuk dapat menangani permasalahan berikut ini. Yang pertama, pembangunan rusunawa, yaitu program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berpenghasilan rendah dalam hal perumahan dan pemukiman. Yang kedua, program perbaikan kampung berupa kampung hijau. Program kampung hijau ini dirancang sebagai salah satu bentuk nyata dari sumbangan non-pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar tercipta suatu keadaan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, tertib, dan aman, serta kondusif untuk berkembangnya perekonomian masyarakat. Yang selanjutnya yaitu memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di pemukiman kumuh. Terlepas dari itu, dampak yang tinggal di pemukiman kumuh ini dapat mengganggu kesehatan dari penghuninya. Dan apabila masyarakat tinggal di pemukiman yang kumuh akan berdampak pada masalah yang akan timbul selanjutnya. Masalah yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Masalah ini, faktor penyebabnya yaitu yang pertama, besarnya biaya untuk pembangunan fasilitas yang ada di Indonesia ini, sehingga masih memiliki jumlah yang terbatas dan kurang memadai. Yang kedua,
terdapat kendala yaitu terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti contoh yaitu pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan ini yaitu proses yang sangat rumit. Bisa dikatakan rumit ini karena memakan waktu yang lama dan membawa ongkos yang mahal. Solusinya yaitu perbaikan perekonomian negara agar dapat menambah jumlah fasilitas dan utilitas yang dimiliki dan dapat dibangun dengan layak sehingga dapat memadai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki agar dapat memadai jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga jumlah penduduk yang terus meningkat akan diiringi dengan jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang juga akan terus meningkat. Untuk permasalahan yang keempat yaitu angka pengangguran yang tinggi. Faktor adanya permasalahan angka pengangguran yang tinggi yaitu yang pertama, kualitas penduduk yang rendah. Saat ini negara Indonesia ini masih bermasalah dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan ini akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk yang ada pada suatu negara. Yang kemudian sulitnya persaingan yang terjadi di dunia kerja terutama di daerah padat penduduk. Yang kemudian penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Solusinya yaitu menambah lapangan pekerjaan yang tersedia, mengupayakan peningkatan sumber daya manusia dengan adanya balai latihan kerja agar masyarakat dapat membuat lapangan kerja baru dan tidak bergantung dengan lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Melaksanakan program transmigrasi. Yang kelima yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Faktor penyebabnya yang pertama, tingkat pendidikannya rendah, penghasilannya rendah, tingginya kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian yang baik. Solusinya menambah jumlah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat tidak banyak yang menganggur. Yang kedua, memperbaiki pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang dapat dipenuhi dan dapat mencegah atau mengurangi arus urbanisasi yang terjadi. Selanjutnya soal nomor 2. Dinamika kependudukan merupakan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas min mortalitas plus migrasi masuk min migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi min konsumsi plus ekspor min impor. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Berikut ini merupakan diagram hubungan antara dinamika kependudukan dengan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat pada slide. Kemudian menurut Jones menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi adalah proporsional pada ukuran penduduk. Dalam modelnya ditunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tergantung pada angka pertumbuhan penduduk. Menurut Raja Guguk pada tahun 2010 menunjukkan dalam modelnya bahwa dalam jangka panjang angka pertumbuhan ekonomi proporsional terhadap angka pertumbuhan penduduk. Kemudian Jones berargumen bahwa angka pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan politik, permintaan terhadap anak, serta persepsi terhadap kepuasan sebagai determinan angka pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pengaruhnya pada fertilitas. Dari sisi pemerintah, sebagian barang yang dibutuhkan penduduk dipenuhi atau suplai oleh pemerintah dengan membangun barang publik seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Barang yang tidak dibangun oleh pasar. Tentu saja semakin besar segala aspek kependudukan, semakin besar juga public good yang harus disediakan pemerintah. Semakin besar barang dan jasa yang disediakan pemerintah, semakin besar pula beban yang harus ditanggung. Akan tetapi di sisi lain, ketika public good dibiayai oleh pemerintah, pada saat yang sama pembangunan itu dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi karena akan menggunakan tenaga kerja dan fisik untuk pembangunannya. Tetapi ketika penduduk menjadi produktif, semakin besar jumlah penduduk semakin baik bagi perekonomian suatu negara. Semakin banyak penduduk, maka dampaknya pada perekonomian akan semakin terakselerasi.
Pertumbuhan ekonomi ini akan terakselerasi jika penduduk yang bertumbuh ini dilengkapi dengan peningkatan modal manusia atau human capital. Peningkatan human capital ini dapat dilakukan melalui investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan, keikutsertaan perempuan dalam lapangan pekerjaan, dan bidang politik. Peningkatan human capital akan mengakselerasi produktivitas dan juga peningkatan permintaan akan barang produksi. Penduduk dengan human capital yang lebih baik akan semakin produktif jika diikuti dengan perkembangan teknologi atau teknologi progres yang lebih baik. Untuk soal nomor 3, yaitu jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk pada tahun 1990 yaitu sebesar 147,5 juta jiwa. Sensus penduduk tahun 2000 ini sebesar 179,3 juta jiwa. Tingkat pertumbuhannya diperoleh dengan angka 1,97%. Hitung pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatika dan geometrik. Yang pertama diketahui P0-nya yaitu 147,5 juta. Dapat ditulis 147.500.0000. Untuk P10-nya yaitu diambil dari sensus penduduk pada tahun 2000 yaitu sebesar 179,3 juta. Untuk yang pertama, model aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R kali T. Di sini saya akan mencari pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 dengan rumus P20 sama dengan P0 dikali 1 plus R kali T. Di sini diperoleh T yaitu 20. Maka hasil yang didapat yaitu 205,615 juta. Untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020 di sini menggunakan rumus P30 sama dengan P0 1 plus R kali T, di mana T di sini yaitu 30. Dengan kemudian diperoleh hasil 234 juta, 672.500. Berdasarkan hasil perhitungan memakai metode aritmatika, maka diperoleh proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 yaitu sebanyak 205.615.000 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 234.672.500 jiwa. Kemudian yang kedua yaitu metode geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 1 plus R dipangkat T. Yang pertama proyeksi penduduk pada tahun 2010 dengan T yaitu 20, maka diperoleh hasil 217.891.559,06. Proyeksi penduduk pada tahun 2020 diperoleh T-nya yaitu 30 dan hasil yang diperoleh yaitu 264.828.426,04. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode geometrik, maka diperoleh hasil proyeksi penduduk pada tahun 2010 yaitu sebanyak 217,89 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 264,83 juta jiwa. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Ledakan penduduk dan kelangkaan tanah merupakan permasalahan yang umum ditemui di berbagai negara. Harga rumah, uang semakin tidak terjangkau, secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas kehidupan di perkotaan.
Pada poin ke-11 dari SDGs ini mengacu pada fungsinya, yaitu untuk memberikan jaminan penyediaan hunian yang aman dan layak. Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan untuk memenuhi 4 kriteria dasar pemukiman kumuh, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum yang layak, dan akses terhadap sanitasi yang layak. Dua kriteria tambahan digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian, yaitu keamanan bermukim dan keterjangkauan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Dengan menyusun strategi yang bertujuan untuk menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sedikit mungkin, termasuk di dalam strateginya berupa distribusi kepemilikan tanah secara layak, layanan infrastruktur, skema pembiayaan, undang-undang, kapasitas pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan, serta perencanaan yang holistik. Untuk menjadikan kota sebagai ruang lingkup yang berkelanjutan untuk semua orang, kita bisa ciptakan perumahan publik yang baik dan terjangkau. Kita bisa perbaiki kondisi pemukiman yang kumuh. Kita juga bisa berinvestasi pada transportasi publik, membuka ruang hijau, dan melibatkan berbagai kalangan dalam merencanakan tata ruang kota. Dengan begitu, kita bisa mempertahankan hal-hal yang kita sukai mengenai kota dan mengubahnya yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat di setiap aspek kehidupan secara adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Jadi pada intinya, peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan isu penting dalam strategi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Isu penduduk juga berkaitan dengan SDGs pada poin ke-11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk mengolah potensi sumber daya alam dengan baik, efisien, tepat, dan maksimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Berhubungan dengan pembangunan kota, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan akan mewujudkan kota yang berkelanjutan, atau dalam istilah lainnya adalah kota hijau. Kota yang memiliki kualitas pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki potensi yang tinggi untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Jadi pada intinya, kota yang berkelanjutan ini didukung dengan kualitas SDM yang baik juga, maka akan menghasilkan kota yang berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan dari hasil kerja UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.